Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Mushalal Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam yang tentunya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban kita dan juga melangkahkan kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada siang hari ini kita akan membaca kitab fiqih. Ya, namun pada siang hari ini kita akan membaca bab tentang kurban saja dulu, ya. Bab kurban yaitu halaman 475. Ada? Ya. Udhiyah, kurban atau akikah. Empat tujuh lima. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adam an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Udhiyah, ya, atau kurban. Di sini ada garis miring akikah, ya, karena syaratnya hampir sama antara kurban dengan akikah. Dan kedua-duanya adalah penyembelihan, ya, udhiyah artinya itu. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari tentang bagaimana hukum kurban, ya, dan hewan apa saja, seperti apa saja yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban, syarat-syaratnya seperti apa, ya. Nanti kita akan lihat di sini, ya. Kurban adalah binatang yang disembelih dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya haji dan 3 hari kemudian, yaitu ayyam at-tasyrik, ya, yang kita kenal ayyamut tasyrik, ya. Jadi kalau kita ingin, ya, berkurban dan niat kita memang ingin berkurban itu,
Berarti hewan yang akan kita sembelih itu harus kita sembelih kapan? Nanti pada hari raya Idul Adha tanggal 10 ya, kemudian ditambah 3 hari ayyamut tasyrik ya, yaitu 11, 12 dan 13 ya. Itu berbarengan dengan apa namanya? Pelaksanaan para jamaah haji yang melaksanakan apa? Ya, rutinitas ataupun ya rangkaian dalam amalan ibadah haji. Ya, karena ada jamaah haji yang mereka sampai tanggal 12 doang ada. Ya, berarti mereka itu mengambil nafar awal. Ya, artinya mereka bermalam di Mina hanya 2 malam. Ya, tapi buat mereka yang ingin ngambil nafal sani, berarti mereka harus nginep di Mina selama berapa hari? 3 malam. Berarti apa? Tanggal 13 baru mereka meninggalkan apa? Kota Mina. Ya. Nah, buat nafar awal itu tanggal 12. Artinya sebelum matahari terbenam, kalau memang dia pengen ngambil nafar awal, dia harus sudah meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam, ya. Kalau saja dia meninggalkan Mina pada tanggal 12 setelah matahari itu terbenam, maka apa? Maka dia harus bermalam lagi, malam itu 1 malam lagi. Berarti dia ngambil nafar sani. Ya, itu terkait dengan apa? Kok penyembelihan juga sampai tanggal 13? Karena ada hubungannya dengan apa? Ya, pelaksanaan ibadah haji, ya, itu. Hukum kurban. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Ya, jadi ada sebagian ulama yang mengatakan kalau apa? Kurban itu hukumnya wajib. Ya, ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ya, yang mengatakan kurban itu hukumnya apa? Wajib. Ya, lah coba kalau kurban dijadikan hukumnya wajib sama kita, ya, setiap tahun kita wajib ngapain? Korban. Ya, kenapa? Karena kalau wajib itu kalau kita tinggalin apa? Berdosa. Ya, namun menurut mazhab Imam Syafi'i, ya, itu berpendapat kalau kurban itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, dan sunnahnya juga itu adalah sunnatun muakkadatun. Ya, sunnah muakkadah artinya sunnah yang hukumnya itu mendekati wajib. Ya, berarti jangan sampai kalau kita ini punya keluasan rezeki, namun kita nggak mau korban, nah itu juga jadi apa ya? Ya, jadi dosa juga nantinya. Secara hukum kalau itu adalah muakkadah, ya. Karena kita juga ibu-ibu jangan menganggap suatu sunnah itu adalah suatu yang sepele. Jangan. Ya, justru amaliyah sunnah itu adalah satu amalan yang akan menambal ya kekurangan-kekurangan baik kurang sempurna atau kurang apapun dalam ibadah wajib itu yang nambal mana? Amalan sunnah. Ya ibarat baju kita mau pakai baju bolong. Kondangan mau gak? Nggak mau. Ya, jangankan bolong, pakai baju tambelan aja nggak mau. Ya kan? Kenapa? Banyak dilihat orang. Ya, nah kita yakin, sadar kalau ibadah kita ini yang wajib belum sempurna. Nah, untuk menyempurnakan kita apain tuh? Ngerjain amalan-amalan sunnah. Ya, itu. Baik. Alasan yang berpendapat wajib yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Ya, sesungguhnya kami telah memberi kepadanya, pada siapa tuh? Kepadamu wahai Muhammad nikmat yang Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Yang banyak. Ya, orang bilang kan kasir, tapi ini kaus. Ya, Kautsar itu banyak dah tuh. Ya, tuh. Nah, ketika Allah sudah memberikan ya nikmat kepada engkau yang cukup banyak, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maka salatlah ai salat Idul Adha lah li rabbika karena Tuhanmu wanhar kemudian ngapain? Berkurbanlah. Ya, jadi memang waktu yang paling utama ibu-ibu sekalian untuk kita berkorban itu selepas kita ngapain? Salat Idul Adha. Ya, lah kalau kita kerjain tuh pemotongan hewan kurbannya sebelum sholat Idul Adha boleh gak?
Ya boleh aja, cuma bukan korban. Jadinya, ya, bukan korban, itu pemotongan sunnah biasa. Ya, kalau kita ingin mendapatkan fadilah atau keutamaan kurban, berarti apa? Tuh hewan itu harus kita sembelih setelah orang melaksanakan sholat Idul Adha atau setelah sholat 2 rakaat dan khotib naik mimbar. Ya, selesai menyampaikan khutbahnya baru kita ngapain tuh? Menyembelih. Ya, tuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan." Barang siapa yang memiliki keluasan. Ya, artinya orang siapa yang punya duit. Ya, keluasan maksudnya punya duit. Bukan tanah doang luas, tapi duitnya ada. Ya, falam yudhi. Ya, kemudian dia tidak mau berkorban, kata Nabi apa? Fala yaqrabanna musallana. Ya, maka orang yang seperti itu tuh, ya, orang pelit, medit, kikir, gusiran, ya, duitnya ada tapi nggak mau korban, kata Nabi fala taqrabanna musallana, jangan dekat-dekat sama tempat salat kami. Sunugih jauh-jauh. Dasar orang pelit, bahasanya gitu. Ya, duit ada, ya, mobil bagus, ya kan, rumah cakep, ya kan, tuh punya kontrakan banyak, ya, nggak korban yang kayak gini, kata Nabi. Udah sudah, mendingan lo pergi, jangan dekat-dekat musola tempat saya sholat, kata Nabi itu. Ya, tuh. Itu alasannya. Alasan yang berpendapat sunnah tadi, yang dapat wajib. Nah, yang mengatakan sunnah dia juga punya dalil. Apa itu? Kata Nabi, umirtu bin nahri. Ya, aku diperintahkan untuk berkurban atau menyembelih. Wa huwa sunnatun lakum. Ya, dan berkurban itu hukumnya apa? Sunnah bagi kalian. Bukan apa? Wajibun lakum, tapi sunnatun lakum. Ya, kalau seandainya wajib, Nabi akan katakan apa? Wajib. Ya, tapi memang pendapat ini adalah mengatakan sunnah. Ya, baik. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh, ya, Al Imam Daruqutni, kutiba alayyan nahru. Ya, diwajibkan kepadaku berkurban, walaysa biwajibin alaikum, akan tetapi tidak wajib atas kamu. Ya, jadi wajib untuk Nabi Muhammad. Ya, tapi untuk umatnya diapain? Dijadikan sunnah. Ya, banyak Bu amaliyah ya yang merupakan kekhususian Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang buat kita umatnya sunnah tapi buat Nabi hukumnya wajib, ya, seperti sholat tahajud, ya, sholat duha, ya, itu hukumnya Nabi wajib itu. Ya, lah coba kalau kita Bu, ya, diwajibkan seperti Nabi Muhammad untuk apa? Berkorban, untuk sholat tahajud, untuk sholat duha, berat nggak kita? Berat nggak? Bukan berat, males. Ya, males bawaannya itu. Ya, males bawaannya. Iya, ya, kenapa? Boro-boro kita pengen tahajud, ya, subuh aja kadang kita siangan. Berat, angkat pale kita kayaknya berat tuh, badan kita kayaknya berat itu. Ya, mata juga kayak digelayitin sama tuyul banyak banget tuh. Berat gitu tuh. Ya, terus salat subuh memang ujiannya begitu begitu berat, ya. Tuh. Binatang yang sah untuk kurban ialah yang tidak bercacat. Jadi, kalau kita pengen kurban, Bu, cari binatang jangan yang punya cacat. Ustadz, kalau saya ingin berkurban, tapi ya saya kan nggak mampu untuk mencari hewan yang baik, yang benar, yang mencukupi syarat. Kemudian saya serahkan ke panitia kurban. Gimana tuh Ustadz? Selama ibu sudah menyerahkan ke panitia, ya, yang mereka itu diberikan amanah, ya, itu berarti ibu udah tulus untuk berkurban. Seandainya, ya, dari pihak panitia ada yang nakal, dia yang bertanggung jawab. Ya, bukan ibu, bukan. Ya, tuh. Kenapa? Karena kalau cacat di sini nih, ya, jangan sampai, ya. Nah, cacat-cacat yang itu tuh yang dikatakan tuh, ya, al-aura, ya. Tuh, al-bayin auruha. Tuh, ya, yang pecek matanya sebelah.
Ya, ini nggak boleh. Ya, pecek sebelah aja nggak boleh, apalagi buta dua-duanya. Ya, kenapa Ustadz kok pecek nggak boleh dijadiin hewannya untuk kurban? Karena orang tuh, ya, bagian mata itu ada yang bisa dimakan. Ada orang doyan makan makan apa? Mata ada kan? Ada. Ya, tuh. Hah? Nah, enak katanya kan tuh, ya. Tuh. Nah, kalau sampai tuh, ya, matanya yang buta, ya, itu kan nanti nggak akan kemakan. Ya, sehingga apa? Ya, sehingga mengurangi kadar kualitas daging ya yang kita korbankan yang seharusnya bisa dimanfaatkan atau dimakan oleh orang jadi tidak dimakan. Tuh yang pecek sebelah aja nggak boleh, apalagi dua-duanya ya. Ustadz kalau peceknya sejak lahir boleh gak? Tetap nggak boleh. Ya, sejak lahir dipicek gitu matanya sebelah. Bawaan ya. Nggak boleh. Ya, tuh. Terus yang kedua, ya, kambing atau binatang yang apa itu? Ya, yang pincang. Ya, pincang. Tapi dalam hal masalah pincang di sini, Bu, ini ada ketentuannya. Dalam kitab ya, Fikih Kifatul Akhir dijelaskan. Ya, ketentuan standar pincang itu adalah ya, yang tidak boleh dijadikan kurban apabila ya, ada beberapa hewan sedang diangon. Ya, ada orang ngangon apa nih? Binatang. Ya. Nah, lagi dikasih makan, itu kan tuh contohnya yang mengembala itu ngasih makannya dari jauh dipanggil. Ya, biasa dah ada panggilan tertentu itu. Ya, seandainya tuh yang pincang ketinggalan jauh oleh teman-temannya yang lain, nah itu yang nggak boleh. Ya, artinya kira-kira 100 meter ketinggalan, oh, jangan nih nggak bolehnya. Tapi kalau hanya sekedar ya pincang bisa lari gitu paksain itu nggak apa-apa. Ya kan? Kan ada orang pincang bisa lari ada gak? Nggak ada. Iya. Ya. Mm-mm. Ya. Ya orang ada tuh, Bu. Pincang larinya kaki satu bisa cepet ya. Udah lari. Ya kan? Justru kayak kanguru lari loncatnya tinggi jauh. Kakinya satu. Ya cuma aja hati-hati jangan kejengkang gitu aja. Ya. Jadi pertimbangannya seperti itu, Bu. Kalau dia ketinggalan jauh sama temannya tuh saat ngejar makanan, nah ini jangan. Nggak boleh untuk dijadiin korban. Tapi kalau kira hanya semeter 2 meter boleh dan nih. Ya, itu. Ya. Nah, bagaimana Ustaz? Ketika kita udah menyerahkan hewan kurban itu ke panitia kurban, entah itu masjid, musola atau yayasan, ya, kita beli kambingnya cakep, ya, atau sapinya cakep. Waktu mau dipotong, tahu-tahu patah kakinya. Itu boleh gak? Nggak boleh. Ayo, hati-hati. Makanya nggak gampang jadi panitia. Ya, dia harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab untuk menggantikan hewan yang disembelih sebelum disembelih itu udah apa ya? Patah. Ya, nggak boleh itu. Ya, nah itu gimana Ustaz? Ya udah ente jual aja menjagal. Ya, atau dipotong dagingnya laku gak laku. Ya, cuma kakinya doang. Kenapa? Karena Bu yang namanya kurban, kurban itu kan artinya pendekatan. Ya. Nah, kita kalau ingin dekat sama Allah, jangan sembarangan ngasih. Ya, yang bagus-bagus. Ya, ya secara logika aja Bu, kita mau nggak dikasih sesuatu yang punya cacat mau nggak kita? Contohnya dah ibu-ibu dikasih laki pincang mau nggak? Contohnya, mau nggak? Mau nggak? Ya. Empok dikasih laki yang baru Pok pincang mau nggak? Duitnya kagak? Mbak duitnya kagak? Duitnya kagak? Ya. Kita aja nggak mau dikasih yang kayak gitu. Ya. Masa buat Allah kita sembarangan jangan. Ya Bu. Makanya saya katakan lagi, jadi panitia kurban tuh jangan ngelihat enaknya doang. Tanggung jawabnya. Ya, yang parah orang naruh binatang tuh sapi, ya. Dikasih dari seminggu sebelum kurban begitu malam takbiran mati. Nah, ada yang kayak gitu? Ada. Ya, jangan dilaporin ke yang korban, ente tanggung jawab panitia. Nah iya, resikonya.
Ya, kan di situ waktu menyerahkan ada uang perawatan. Ya kan? Tuh. Ya, heeh. Ya, mati ya, ada potongannya kagak tahu biarin. Jangan. Orang dikasih makan bangkai, tambah dosa tuh panitia. Ya, harus jelas-jelas. Oh, ini mati ini udah kuburin aja dah. Ya. Sayang kalau sapinya gede nih, bobot 700 kilo. Jangan istilah sayang kalau udah mati jadinya bangke. Ya, tuh. Ini nggak boleh sembarangan. Ya, tuh. Ada lagi binatangnya yang kuruk. Ya, ceking. Ya, kurang gizi. Ya, kelihatan tulangnya tuh. Ya, kurban kok ngasih binatang yang kuruk banget. Ya, kurang makan, kurang air ya Allah, udah gitu kecil lagi. Ya, ini nggak boleh, Bu. Kenapa? Karena itu tidak mencukupi syarat hewan buat diapain? Dikurban, ya. Nah, itu binatang-binatang yang nggak boleh tuh, ya. Misalnya pincang, sangat kurus, ya, sakit, ya. Binatang sapi dulu ada penyakit apa namanya itu sapi? Yang tahu-tahu jatah kelepek-kelepek mati. Ya, tuh. Penyakit kayak apa tuh? Nah, itu nggak boleh juga tuh. Sakit kayak gitu. Ya, makanya sekarang ya agak teliti itu. Ada namanya ya kayak semacam apa namanya? Ya, bukan ormas, apa sih komunitas yang khusus untuk apa? Memeriksa hewan-hewan yang akan dijadikan kurban. Ya, ini masuk standar kan nih kesehatan ini kan nih. Kalau enggak dibilang enggak, kalau masuk masuk. Ya, itu. Makanya enggak boleh sembarangan. Putus ekornya, ya, buntutnya putus. Ya, enggak boleh, Bu. Kenapa? Kok putus ekor nggak boleh jadiin kurban? Sama tadi, buntut ada gak orang doyan buntut? Ada, sop buntut enak, Bu. Ya. Nah, iya kan dimakan tuh buntut. Ya, kalau selama itu masih bisa boleh dimakan, berarti itu nggak boleh ya, dia itu apa? Tidak ada atau mengurangi ya kualitas dari apa? Daging yang ada pada hewan yang kita kurbankan ya, itu. Karena apa tadi? Buntut juga bagian yang bisa di apa? Dimakan sama manusia. Ya. Ada sop buntut, ada apa lagi? Soto buntut ya. Soto iga, tuh. Baik. Dan telah berumur ya. Nah, umurnya juga harus cukup, Bu. Ya. Nah, berapa ketentuan yang kita lihat sini? Domba atau do'n. Ya, kambing yang telah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. Ya, ini domba ini arti kambing ini Bu. Kambing yang memang dia beda sama kambing Jawa, sama kambing kacang. Ya, kambing domba itu setahun aja udah gede deh. Heeh. Bukan gembel, gembel lain lagi. Lain lagi. Lain lagi, gembel lain lagi. Orang kita bilang gembel, kambing gembel katanya sianan banget dagingnya dimakan. Ya. Domba itu emang hampir kayak gembel, tapi bukan gembel. Nah, beda. Dia agak gede, Bu. Dia setahun aja itu udah gede. Ya, emang dia pertumbuhannya itu emang cepat. Kenapa? Karena memang makannya hebat. Ya, kalau makannya banyak, badannya cepat gede wajar. Ya, beda sama kambing kacang. Ya, kecil, dia makan banyak gitu-gitu juga udah. Ya, dia harus apa? Umurnya nggak boleh setahun, tapi dua tahun. Makanya dikatakan kambing yang telah berumur 2 tahun itu lebih. Ya, kambing biasa nih, kambing Jawa ataupun kambing kacang. Ya, nah kalau yang domba tadi setahun, ya udah berganti giginya. Ya, Ustadz dia udah setahun giginya yang masih ada gigi susunya boleh gak? Boleh. Nah, yang penting cukup umur. Ya cukup. Ya, kalau dua-duanya ya nggak ada. Ya, kalau belum setahun giginya udah copot belum boleh. Ya, karena umur yang penting yang diperhatikan. Ya, itu. Yang ketiga, onta yang telah berumur 5 tahun tuh, Bu. Onta 5 tahun umurnya. Kenapa? Onta jadi mahal karena ngerawatnya lama. Ya, 5 tahun. Ya, onta paling murah harganya 50 juta. Ya, paling murah itu 50 juta. Ya, karena onta itu ya bisa dijadikan untuk kurban 7 orang. Kila ada mengatakan 10 orang boleh. Ya, kalau daging sih kurang enak. Ya, onta itu Bu mahalnya waktu hidup.
Ya, kalau udah dipotong, disembelih jadi daging murah, mahalan daging kambing sama daging dia. Kenapa? Karena daging onta itu kebanyakan bukan untuk dikonsumsi sebagaimana layaknya hewan binatang sapi atau kerbau atau kambing. Karena untuk obat aja itu. Ya, bukan nggak enak, enak sih enak yang doyan. Cuma memang agak sedikit kenyal. Kayak kita makan tuh membel gitu tuh. Ya, itu daging onta itu. Ya. Ibu-ibu kalau yang udah pernah umroh cobain semua ada sate unta bener. Ya, itu orang kayaknya masaknya di presto dulu baru ditusuk-tusuk gitu. Karena kalau seperti dia masak daging sapi atau sate kambing nggak bisa. Karena tetap akan kenyal kayak kita gigit sendal jepit. Ya, belum belum gitu membel aja. Ya nggak bisa habis. Ya, sendal jepit kita gigit, Bu. Ya, yang keempat sapi. Ya, kerbau yang telah berumur 2 tahun lebih. Tuh, Bu. Jadi untuk sapi sama kerbau itu umurnya berapa? 2 tahun lebih. Domba 1 tahun, kambing biasa 2 tahun, onta 5 tahun, sapi kerbau berapa tahun? 2 tahun lebih. Ya, nah ini binatang-binatang yang boleh dijadikan untuk kurban. Ada berapa, Bu? Kambing, sapi, onta. Ada 3. Ya, ayam boleh gak? Nggak boleh. Entok? Nggak boleh. Ya. Tuh, karena cuma hewan itu. Ya, kalau ayam segede apapun nggak boleh. Ayam kalkun kan gede tuh, boleh gak? Tetap nggak boleh. Burung onta boleh gak? Nggak boleh. Kan onta namanya dia. Burung. Lain burung onta. Ya, tuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Barra ibni Azib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajzi'u fil adhahi, kata Nabi. Ada 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban. Ya, binatang seperti apa itu? Yang pertama al-awra'u al-bayyin awruha. Binatang yang pecek, ya, yang buta sebelah matanya jelas-jelas buta. Ya, Ustaz gimana kalau kita kenalin binatang buta atau enggaknya? Ibu rangsang, ibu pancing atau kasih makan sebelah kanan. Kalau ketika dikasih makanan sebelah kanan enggak ada rangsangan, berarti ini mata kanannya buta ini. Ya, jangan di depan dia bisa ngeliat kanan kiri. Ya, coba rangsang taruh sebelah kanan ya. Dinengok enggak? Kalau nengok berarti enggak buta. Kalau didiam ya kayak orang culun gitu. Ya, berarti ini buta. Ya, taruh sebelah kiri, goyang ngek. Nah, berarti enggak buta kirinya. Ya, tuh. Harus kita bisa membedakan. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, wal maridatu al bayyin maraduha. Binatang yang sakit memang jelas-jelas sakitnya. Ya, punya binatang itu kan ada punya penyakit kudis, Bu. Ada enggak? Ada. Ya, gudigan. Ada itu, Bu. Ada. Itu jangan. Ya, enggak sah, Bu. Ya, kenapa? Orang juga enggak mau makan daging gudigan. Ya kan? Nah, itu. Makanya jangan jadiin kurban. Yang ketiga, ya, al-awra al-bayyin arajuha. Tuh, ya. Pincang tadi itu. Ya, enggak boleh. Dan yang keempat, al-ajfa allati la tunqi. Apa itu yang keempat? Ya, binatang yang kuruk tadi yang saya bilang yang tidak berlemak. Ya, Bu. Binatang kalau kuruk jangankan pengen dimakan, diri aja susah dia. Ya, lemes gitu kayak ayam apa itu? Ayam habis makan karet. Iya kan? Ayam makan karet gitu, dia di pojokan gitu. Di pojokan tuh. Ya, makanya kalau ada orang diem aja di pojokan tuh kayak ayam habis makan karet itu. Ya, tuh. Baik. Jadi keempat tuh aib kalau ada pada hewan yang kita mau jadiin kurban enggak sah. Ya, tuh. Buta, sakit, pincang, ame kuruk. Ya, itu. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazbahu illa musinnatan. Ya, janganlah kata Nabi kamu menyembelih untuk kurban kecuali yang musinnah. Apa itu musinnah? Berganti gigi. Ya, ini syarat ada yang kayak gigi. Ya, tapi kan ada orang Bu, ya, ukuran dia itu balik kan enggak mesti dengan dia perempuan enggak mesti head. Ya, laki juga enggak mesti dia ngimpi. Ya, kalau udah umur 15 tahun, ya, mau ngimpi atau enggak, mau head atau enggak tuh orang udah dihitung apa?
balik. Ya, ini. Ya, jadi itu binatang pun berlaku seperti itu. Ya, tuh. Kemudian illa an ya'sura 'alaikum fatasbahu jaz'atan minad dha'ni. Ya, tuh. Maka apa? Ya, kecuali apa namanya? Jika sukar didapati maka boleh jaz'ah, yaitu yang baru berumur 1 tahun lebih dari biri-biri itu tadi, berarti kambing domba. Ya, kalau domba nggak mesti 2 tahun, setahun dia udah apa ya? Udah gede ya. Baik. Seekor kambing hanya untuk kurban 1 orang. Ya, tuh. Jadi kalau kurban 1 kambing itu buat satu orang. Dikiaskan dengan denda meninggalkan wajib haji. Ya, karena orang yang melaksanakan ibadah haji, Bu, dia tidak melaksanakan salah satu wajib haji, bukan rukun ya. Kalau rukun menyebabkan hajinya enggak sah, ya. Tapi kalau wajib haji, dia tidak mengerjakan salah satu wajib haji, contohnya dia enggak ngambil mikot, ya, dia enggak berihram, ya. Nah, itu apa? Itu namanya wajib haji. Ya, dia akan terkena yang namanya dam. Ya, bayar dam. Apa itu dendanya? Menyembelih seekor kambing. Ya. Nunung tahun depan berangkat haji nih. Oh, amin, kayak gitu loh. Ya, berangkat haji insyaallah. Ya, enggak bikin wajib haji, ya. Enggak, aku enggak males ngambil mikot ah, Set. Aneh mau dari hotel aja enggak boleh. Ya, bukan enggak sah. Sah aja, tapi harus bayar dam. Karena wajib itu boleh ditinggalkan, tapi syaratnya harus kena dam. Kalau rukun nggak bisa dibayar pakai dam. Ya, salah satu rukun kita nggak ikutin, haji kita nggak sah. Ya, tuh nggak sah kita. Niat nggak niat. Kemudian apa? Nggak tawaf, nggak sa'i, ya, nggak wukuf. Ya kan? Aku malas wukuf, saat panas katanya. Gue di hotel aja adem. Ya, al-haju Arafah. Haji itu ya puncaknya adalah di mana? Wukuf di Arafah. Ya, makanya orang sesakit apapun lagi haji tetap harus diwukufin. Meskipun sebentar. Ada namanya istilah apa? Safari wukuf. Ya, begitu matahari sudah di tengah-tengah tuh, habis itu ada ambulan wing 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 wing. Kayak saya dulu tuh wing 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 lewat sebentar, jalan. Ambil yang lain wing wing wing, wing jalan. Dulu kerjaan saya gitu tuh, bawa ambulan saya dulu pernah. Ya, nganterin orang-orang yang sakit ketika lagi apa? Wukuf. Bolak-balik aja muter-muter safari muter-muter itu. Ya, yang penting sekedar waktu saat wukuf dia ada di mana? Di Arafah. Ya, bukan hah? Enggak. Ya, sebentar aja buat rukunnya doang, hampir rukunnya. Kalau wukuf enggak ada nginep. Yang nginep itu mabit di Musdalifah sampai di Mina. Ya, kalau wukuf di Arafah itu kan waktunya dari habis zuhur sampai maghrib. Sehari. Tapi biasanya kalau jamaah biasa, yang jamaah reguler nih, dia berangkatnya tanggal 8. Tanggal 8 dia udah berangkat ke Mina, namanya Tarwiyah. Dari Tarwiyah malam tanggal 9 dia udah berangkat ke Arafah, nginep. Cuma nginepnya itu enggak apa? Enggak wajib. Cuma pemerintah enggak mau pusing-pusing. Udah lu gue taruh dari jauh-jauh waktu. Biar lu bisa istirahat kasar gitu. Diangkutin itu jamaah di tanggal 9 tuh. Nih, waktu sekian maksudnya gitu. Ya, kalau saya tuh kalau lagi buat jamaah umroh, jamaah haji plus itu saya datang tuh jam berapa? Jam 10 baru saya datang. Jam 9 ya. Jadi itu apa? Enggak terlalu lama mereka di situ. Ya, namanya plus kan sombong-sombong orang yang belagu-lagu paling panas lah begitu. Ya. Ya, itu. Baik. Jadi itu dikiaskan apa? Dengan seseorang yang melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak ngapain? Enggak melaksanakan salah satu wajib haji, maka harus bayar dam. Apa itu damnya? 1 ekor kambing, bukan 1 ekor unta, penunung. Ya, jadi penunung kalau enggak mau bikin wajib haji nanti duit yang banyak. Buat bayar dam, cuma jangan diniatin juga jadi males. Ya, jangan. Baik. Tetapi seekor unta, kerbau, dan sapi boleh buat kurban 7 orang. Ibu ya. Kayak di kita nih kurban kan ya ada sapi, patungan berapa orang tuh? 7 orang. Ibu paling korban gak sini? Ada korban gak 7 orang?
Ada yang ikut kurban? Belum. Ya. Kalau udah niat kurban, Bu, jangan potong kuku, potong rambut ya. Kan nanti awal Dzulhijjahnya niatnya. Idza ra'al hilalu min Dzulhijjah, ya, fa arada an yudahi. Apabila seseorang berada melihat di awal bulan Dzulhijjah dan dia berniat akan berkorban, ya, jangan motong kuku, jangan motong rambut. Tanggal 1 Hijjah, sekarang masih Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Ya, sampai tanggal berapa itu, Bu? Sampai sapi atau kawan yang kita korbanin dipotong. Kalau udah dipotong ya baru dah boleh. Ya, ada orang salah paham yang enggak dipotong kukunya, kata kuku binatangnya. Siapa motong kuku binatang? Bulu binatang, siapa motong bulu binatang lagi? Ya. Jangan dipotong bulunya, katanya itu buat saksi, katanya. Sampai bilang lo lagi ngaji tidur berarti pada itu. Ya, bukan rambut bulu binatangnya, rambut orang yang berkorban. Itu. Ya, bukan rambut bulu binatangnya, bukan ya? Iya. Ya. Orangnya. Nah, kan salah paham selama ini kan? Nah, kan? Apa? Iya. Baik. An Jabirin nahadna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badana an sab'atin wal baqarata an sab'ah, rawahu Muslim. Dari Jabir, kami pernah berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perjanjian Hudaybiyah. Apa itu yang dikorbankan? Al-badanah, 1 ekor unta untuk 7 orang, wal baqarah, sapi, an sab'ah, juga untuk 7 orang. Berarti memang udah dicontohin sama siapa? Sama Nabi. Ya, tuh. Baik. An Jabirin an Ibnu Abbasin kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabar. Fahadara al-adha fashtarakna fil baqarati sab'atan wa fil ba'iri 'asharatan. Ya, dari Ibnu Abbas, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Fahadara al-adha, ya, kemudian ketika itu apa? Datang hari raya kurban, fashtarakna fil baqarati sab'atan, maka kami istirak. Apa itu istirak tuh? Patungan, ya, memotong seekor sapi buat berapa orang? 7 orang, wal ba'iri asrotan, dan unta untuk 10 orang. Berarti kalau unta ada yang bilang buat 10 orang, boleh gak? Boleh, jangan diomelin. Enggak boleh loh, tentang unta 10 sampai ngajarin. Ada di sini Nabi udah contohin. Ya, ada hadisnya, ya, tuh. Baik. Waktu menyembelih kurban. Waktu menyembelih kurban mulai dari matahari setinggi tombak pada hari raya haji sampai terbenam matahari tanggal 13 bulan haji. Nah, itu yang tadi saya jelaskan ya. Sabda Nabi, "Man zabaha qabla sholati fa inna ma yadhbahu li nafsihi." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha dilaksanakan, fa inna ma yadhbahu li nafsihi, maka seakan-akan dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Artinya bukan untuk kurban. Ya, wa man zabaha ba'da shalah wal khutbataini, dan barang siapa yang menyembelih setelah salat dan 2 khutbah, faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin, maka dia itu apa? Ya, sesungguhnya telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalankan aturan Islam. Berarti dia ngapain tuh? Berkurban. Ya. Ustaz, sapinya boleh gak dipotong malam takbiran? Boleh gak? Jangan, kan tanggung apa-apa itu kita buat bikin semur. Ya enggak boleh. Boleh. Ya boleh sih boleh, cuma bukan korban jadinya. Ya, sembelihan biasa itu, ya, buat dirinya. Yang dimaksud dengan salat hari raya dalam hadis tersebut ialah waktunya, bukan salatnya. Karena mengerjakan salat tidak menjadi syarat menyembelih kurban. Jadi yang dilihat waktunya, Bu. Makanya tadi saya bilang apa? Jika matahari setinggi tombak. Gimana tombak tuh, Bu? Bu? 90. Siangan. Ibu kalau baru terbit matahari ambil tombak, taruh. Ya.
Tuh, terkelihatan. Kalau dia pendek itu masih pagi. Makin siang makin panjang dia. Terbalik lagi pendek lagi kalau mau sore. Ya, jadi nggak begitu toh panjang gitu. Itu namanya ukuran pakai tombak. Sekarang kita yang sibuk-sibuk ngapain punya jam tinggal lihat jam doang. Berarti jam 7 lah. Ya, yang penting setelah datang waktu duha. Ya, maaf, syuruk, bukan duha, syuruk. Ya, itu udah boleh untuk menyembelih. Ya, itu. Makanya dihitungnya jangan sholatnya, ya. Dihitungnya adalah kalau memang sudah seukuran tombak, ya. Yang paling bagus ambil duhanya dah. Ya, setelah duha jam 7 atau jam 8 tuh enggak apa-apa. Ya, tuh. Yang penting kita kan udah boleh melaksanakan sholat Idul Adha kalau memang setelah apa? Syuruk. Ya, kalau belum syuruk belum boleh. Ya, setelah syuruk tuh waktunya kita ngajian sholat ya Idul Adha. Sabda Rasulullah, kullu ayyamit tasyrik zabhun. Ya, semua hari tasyrik itu adalah apa? Waktu menyembelih. Ya, jadi 11, 12 dan 13. 13 pun sampai waktu asar. Ya, kalau udah lewat asar udah habis dia tuh. Kenapa? Karena waktu untuk hitungan Hijriah berganti tanggal itu waktu maghrib. Ya, tuh. Sunat tatkala menyembelih. Sunat bukan sunat orang dipotong ya, bukan. Tapi sunnah, amalan sunnah yang Nabi anjurkan. Sewaktu menyembelih kurban disunahkan beberapa perkara di bawah ini. Satu, membaca bismillah. Ya, ini orang yang mau nyembelih baca apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Yang ketiga ngapain? Takbir. Bismillahi Allahu akbar. Ya, yang keempat berdoa supaya kurban diterima oleh Allah. Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal hadhil udhiyah min siapa? Fulan baru sembilan. Ya, makanya kan saya bilang orang yang menyembelih hewan kurban itu nggak boleh orang sembarangan. Harus ngerti hukumnya, bukan sekedar dia jagal. Kita bilang dia pintar, dia orang jagal ngerti, bukan ngerti hukumnya, dia ngerti gak syariatnya. Ya, kalau lincah memang lincahan dia. Ya, bendonya tajaman-tajaman dia. Ya, cuman dia ngerti gak hukum syariatnya? Harus baca ini, harus ini ngerti gak? Kalau ngerti jangan disuruh, dengan suruh orang yang ngerti aja. Tuh, ya. Binatang yang disembelih itu hendaklah dihadapkan kiblat, Bu. Jadi binatangnya harus dihadapin apa ya? Kiblat tuh binatangnya. Ya, biar yang nyembelih juga ngadep kiblat. Ya, jadi palanya ngadep sono deh. Pala binatangnya tuh. Lehernya kan di hadapan kita. Nah, kita juga ngadep kiblat. Tuh, ya. An Anasin annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini. Zabahahuma biyadihil karimah sama wa kabbara. Dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing yang sangat besar. Ya, tuh yang apa? Yang menyembelih adalah siapa? Tangan Nabi sendiri. Tuh, ya, tuh. Jadi Nabi dia menyembelih apa? Sendiri. Emang afdal nyebut kalau kita ngorban kita yang nyembelih sendiri, jangan nyuruh orang. Tanda kutip kalau kita bisa. Ya. Kalau nggak bisa sembarangan ntar dibacok, membacok aja lagi. Ya, tuh. Karena kan orang kan namanya nyembelih tuh, Bu, gampang-gampang susah. Ya, ada orang nyembelih kayak orang geger-geger gaji. Jangan. Ya, tuh. Kan Nabi suruh, fa idza zabahtum fa ahsinuz zabha. Ya, kalau kamu menyembelih hewan kurban, apa? Fa ahsinu, maka perbaikilah dalam menyembelihnya. Artinya apa? Pisunya, goloknya harus yang tajam benar-benar. Ya, Bu, diasah, Bu. Ya, asahnya itu orang tukang nggak jagal atau orang out kita dapat tahu lah itu. Gimana, Bu? Ngecek golok atau benduk yang tajam. Ya, ambil kertas, ya. Ini kertas, Bu. Ya, kita potong pakai golok kita. Kalau dikepotong, ada. Potong nggak tajam dah tuh. Apalagi bisa tisu motong.
Set. Nah, itu udah enak banget tuh. Ya, dipakai berkali-kali juga nggak perlu diasah itu. Ya, tapi kalau kertas masih bengkok, ya pakai itu. Ya bisa Ustaz buat kedebong mah pisau tumpul juga bisa. Buang pisang ya itu. Itu untuk mengecek ketajaman golok atau pisau kayak gitu. Ya, kalau udah pakai tisu gini, set tisu itu. Ya, baru tuh benar-benar tajam itu. Itu kalau udah kena leher hewan tuh Bu, baik sapi, kerbau atau kambing, ya, jangan kita kasarin gitu aja deh. Kita taruh, tekan dikit, biasanya udah bedal, gitu. Ya, karena tajam kan kita tarik dari bawah. Kayak gini Bu, ini kan leher sapinya. Kita ambil dari bawah gini. Udah, set. Nggak perlu kayak nyiksa itu. Sakit Bu, kalau dia bisa teriak, diteriak gitu Bu. Ya, kan sakitnya. Ya, tuh makanya gampang susah. Kalau nggak bisa jangan coba-coba berani sok-sokan. Ya, mendingan suruh yang ngerti dan bisa. Bukan sekedar bisa Bu ya. Orang bisa mungkin bilang, "Gue bisa nggak?" Bisa gue. Ya, bisa baru satu urat dipotong. Ya, itu pun urat yang bukan ini lagi, baru urat napasnya doang, bukan makan, bukan ini tuh. Ya. Diri lagi dia. Ya. Kan pernah dialahin berapa kali sudah tuh pernah tuh. Kambing masih mending sapi dulu. Hah? Nah, iya. Orang baru dipotong tuh jaga lagi, ya kurang mahir juga lagi. Kakinya dibuka aja, pasti buka diri. Lari di sana tuh. Ya. Hah? Ya biarin sampai dia mati, jadi. Yang penting nggak boleh terusin lagi. Udah kali. Dia mati karena kehabisan darah. Udah gitu aja dah tuh. Sah sih sah. Cuma kesian nyiksa namanya. Ya, tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda tadhiyah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat menyembelih, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Jadi Nabi ketika dia menyembelih kurban, hewan yang disembelih itu, Nabi berdoa, "Ya Allah, terimalah kurban dari Nabi Muhammad. Wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad dan juga untuk umat Nabi Muhammad." Subhanallah, Bu. Kita umatnya diikut sertakan namanya Nabi. Padahal kita enggak beli apa-apaan, disebutin kita, Bu. Loh, ya, sayang. Kita ini kan belum ada, Ustaz. Meskipun belum ada, kita cikal bakal jadi umat Nabi Muhammad udah ada. Allah udah tahu. Ya, itu kebagian. Nah, kalau gitu saya nggak perlu ngorban lagi dong, Ustaz. Bukan begitu. Loh, mahaminnya main enak aja sih. Ya. Nah, kalau udah dari kurban Nabi Muhammad tuh Nabi cinta sama ente. Ya, bukan berarti ente udah gugur untuk tidak berkorban lagi, tetap ya. Jangan mau enaknya doang, jangan tuh. Baik. Nazar kurban. Nah, ini ada nazar, Bu. Ada kurban biasa, ada kurban nazar. Seperti apa kurban nazar? Apabila seseorang bernazar akan menyembelih kurban, maka hal itu menjadi wajib kepadanya sebagaimana nazar-nazar yang lain, Bu. Ibu ada hajat, ya, hajat ibu kemudian terlaksana, ya. Pokoknya sebelumnya nih kalau hajat saya terlaksana, saya akan kurban tahun ini 1 ekor sapi sendiri. Taruh sendiri tuh, Bu. Ya, apalagi dibilang tahun ini, harus tahun ini. Ya, kecuali kalau ibu bilang, pokoknya kalau saya tembus obyekan saya ini, saya akan berkurban.